Kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat kembali terjadi. Kini, muncul kasus penganiayaan oleh anak pejabat kepolisian daerah Sumatera Utara, Aditya Hasibuan. Kasus yang terjadi pada 21 Desember 2022 kembali menarik perhatian publik akibat video penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung AKBP Akhiruddin Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral viral di media sosial. Akibat perbuatannya, anak perwira menengah itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Proses penyidikan, maka upaya paksa kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Dalam video yang beredar terlihat ayah dari Aditya Hasibuan menghalangi orang yang hendak menghentikan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Akibatnya AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya. Saudara H dievaluasi dan sementara dimenjurkan tidak menjabat sebagai Kabak Direktorat Narkoba Polda Sumut. Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan kemudian berkembang dan membuka dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sang ayah. Disinyalir laporan harta kekayaan penyelenggara negara AKBP Akhiruddin Hasibuan per 24 Maret 2021 tidak sesuai dengan fakta. Beberapa kepemilikan barang pribadi seperti yang sering dipamerkan melalui akun media sosial pribadinya tidak tercantum dalam LHKPN yang dilaporkan kepada KPK. Kepada Kompas TV, juru bicara KPK Ali Fikri bilang sudah membentuk tim pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara guna mengklarifikasi dugaan harta kekayaan janggal AKBP Akhiruddin. Selain harta kekayaannya yang dianggap janggal, polisi juga menggeledah rumah mewah milik Akhiruddin. Tak jauh dari lokasi rumahnya, polisi menemukan gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak solar bersubsidi. Kini Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan Akhiruddin yang diduga kerap menerima gratifikasi atas keberadaan gudang BBM ilegal yang sempat digeledah tak jauh dari rumahnya itu. Terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Akhiruddin Hasibuan akhirnya mendapat keputusan pemecatan tidak hormat atau PTDH dalam sidang etik yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri pada 2 Mei 2023. Untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Terungkapnya tindak pidana AKBP Akhiruddin menjadi salah satu contoh konkret akan banyaknya godaan dalam pelaksanaan tugas seorang anggota kepolisian. Beban yang berat harus dipikul setiap personel polisi dalam menangani bermacam kasus di seluruh Indonesia. Beban tugas dengan rentang yang luas bagi seorang petugas kepolisian membuat kondisi psikologis setiap personel kepolisian harus menjadi perhatian. Konflik antar anggota ataupun dengan anggota kesatuan tugas lain dapat saja terjadi akibat tekanan yang terlalu berat. Dugaan kasus bunuh diri yang terjadi pada Kasat Narkoba Jatim AKBP Budi menjadi contoh konkret bahwa untuk menjalani tugas dengan beban yang begitu berat dibutuhkan kondisi mental yang stabil. Untuk sementara hasil dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan ini patut diduga bunuh diri. Selanjutnya Kompolnas berharap pimpinan Polri memberikan perhatian yang lebih kepada kesehatan mental anggota.
karena anggota kepolisian, jika kita melihat tugas anggota kepolisian yaitu melayani, melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum, maka tingkat stresnya itu sangat tinggi. Di satu sisi, menurut Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, jumlah psikolog pada lembaga Polri sangat terbatas. Kami temukan bahwa di sini peran psikolog Polri itu sangat-sangat penting, sementara jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu kami mendorong untuk adanya penguatan SOTK dari Biro Psikologi ini, karena apa? Tugas Polri ini sangat berat dan anggota mudah kelelahan, stres, bisa depresi, termasuk yang pulang dari daerah operasi dan sebagainya. Ini perlu ruang untuk konseling. Aparat penegak hukum adalah alat penegak keadilan. Mereka bukan sekedar aparat negara yang melayani rakyat, tetapi juga punya kewajiban menjaga ketenangan dan ketertiban umum. Rentang tugas yang luas inilah yang membuat kepolisian wajib memperhatikan lebih serius keadaan psikologis setiap anggotanya. Bagi rakyat, polisi yang tangguh adalah polisi yang mampu melayani, mengayomi, sekaligus melindungi.